Riz. Lamanya Bisa open mic, Riz. lama Bang. Bisa open mic, Bah. Bagaimana host Pak Ardi? Sudah boleh kah? Lanjut, Pak. Oh, ya kita nunggu disuruh wanita nih. Wih, orang panggil serius. Ya, kita mulai ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKN kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur-syukur kalau ada kelas lain yang ikut gabung, silahkan ya. Jadi materinya terbuka untuk yang lain. Ardi, saya sudah host nih. Ini belajar PKN atau agama? Ya. Nanti lanjut Pak Rusman ya, kalau sempat. Saya mungkin 10 menit atau 15 menit aja. Karena materi saya tidak banyak. Sedikit aja. Malam ini materi saya masih di kelas 7 ya. 2 malam berikutnya nanti baru kelas 8. Nah, materi saya malam ini masih berkaitan dengan tugas yang tadi siang. Tugas kelas 7 dan kelas 8 tuh pada dasarnya sama tugasnya. Poin pentingnya itu di gambar nomor 3. Ya. Oke, baik. Kita mulai. Ya. Dengan rasa syukur, alhamdulillah, mari kita buka dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di tengah ujian musibah yang sedang kita hadapi saat ini, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan. Marilah kita tetap senantiasa bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Ya. Tetap berada di rumah, jaga kebersihan, harus disiplin, ya, disiplin menjaga dan mentaati semua anjuran-anjuran pemerintah. Ya. Kalau mau selamat, ya ikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah, terutama dari Dinas Kesehatan. Nah, pada malam hari ini saya langsung poin aja ke materi yang akan saya sampaikan. Ya, saya sudah siapkan materinya. Pit. Ini ya. Kamu kan di mana? Di kelas 7. Kelihatan ya semua ya? Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Sudah? Sudah muncul?
Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke. Smooth full end. Jadi saya ambil di bab 5. Kalau bab 6 itu tentang sejarah. Jadi tidak saya ambil. Saya diambil di keberagaman. Nah, keberagaman itu salah satu materinya adalah tentang kerjasama. Tentang kerjasama. Tadi siang sudah saya bagikan sebagai pendahuluan. Nah, malam ini kita lebih memperdalam tentang apa itu kerjasama. Ya. Lalu kita bisa mendeskripsikan, menceritakan faktor-faktor yang mendorong seseorang bekerja sama. Kemudian kita mampu menganalisis pentingnya mengapa seseorang itu perlu bekerja sama, kelebihannya kerja sama. Seseorang bekerja sama aja. Yang keempat, kita bisa menunjukkan contoh sikap yang harus dihindari dan bertentangan dengan prinsip kerjasama. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, nanti berikutnya saya ingin kalian menyaksikan sebuah ilustrasi, sebuah video, ya, sebuah video tentang kerjasama, ini ya, kelihatan. Muncul videonya, suaranya Pak. Out of the problem groups. Nah, itu tadi ilustrasi tentang sebuah kerjasama tim. Nah, di mana kita lihat dengan adanya kerjasama, maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu memiliki dua kedudukan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki kebutuhan. Di mana dalam memenuhi kebutuhan ini manusia tidak mampu atau tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, maka manusia membutuhkan orang lain. Maka adalah interaksi sosial. Yaitulah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu
juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu kita bebas memang memiliki hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia kita itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain yang kita kenal sebagai saling ketergantungan. Maka perlu norma dalam berinteraksi sosial. Tidak boleh kita semau-maunya saja berinteraksi dengan orang lain dengan kemauan yang kita mau. Oke ya. Nah, kaitannya dengan makhluk individu dan makhluk sosial, tadi dalam hal pemenuhan kebutuhan, kita membutuhkan orang lain, maka kita membutuhkan sebuah kerjasama. Bagaimana kerjasama itu akan berjalan dengan baik kalau kita tidak memahami arti daripada kerjasama itu sendiri, ya. Jadi nanti di akhirnya ada kerjasama yang negatif, ada kerjasama yang positif. Nah, yang mana yang akan kita ikuti? Yang kita mau itu yang mana? Oke ya. Nah, kalau dicatat dulu, diingat ya. Yang pertama itu arti dari kerjasama itu apa? Tolong dicatat. Ya, diringkas saja. Faktor apa saja yang mendorong seseorang bekerja sama? Apa yang mendorong kita untuk bekerja sama dengan orang lain? Ada motif. Lalu apa manfaat dan pentingnya bekerja sama? Yang keempat, sikap apa saja yang harus dihindari dan bertentangan dengan prinsip kerjasama. Itu dulu poinnya malam nih ya. 4 ini aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya kalau sempat aja. Nah, jadi 5 menit. Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit satu poin. Sudah? Sudah ya? Nah, di screenshot-nya bisa itu. Nggak perlu dicatat lama-lama. Saya akan menjelaskan materinya. Kalian mencatat poinnya terkait dengan yang kalian catat ini. Ya, materinya dalam PowerPoint. Yang pertama, ya, kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini istilah yang umum kita kenal adalah teamwork. Kerjasama, teamwork ya. Poinnya diringkas. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Poin berikutnya, ya. Tadi dari pengertian kita bisa melihat unsur-unsur dari kerjasama. Yang pertama subjeknya, pelaku. Itu 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian yang berikutnya memiliki tujuan yang sama. Nah, mustahil kalau bekerja sama kalau tujuannya berbeda. Mustahil akan berhasil dengan baik. Yang ketiga unsurnya adalah adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. Ini kegiatannya sama aktivitasnya.
Yang keempat, dilakukan dalam jangka waktu dalam jangka waktu tertentu. Diringkas, kalau mau cepat, di screenshot aja layarnya. Jadi catat. Bentar gantian. Enggak punya siapa jelaskan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ya? Jelas? Rika, Nur Alia? Jelas? Ya, Pak. Sudah. Ahmad Nur? Hidayat? Sudah? Cukup jelas? Kita yang jelek apa jaringan semuanya. Cukup ya? Kita lanjut yang berikutnya. Ini unsur-unsurnya. Saya juga Jadi artinya unsur-unsur kerjasama ini kalau nanti cuma satu orang bukan kerjasama. Jadi harus ada 2 orang atau lebih. Ya, itu namanya kerjasama. Tujuan yang sama, kegiatannya sama. Lalu dalam jangka waktu tertentu. Oke, kita lanjut berikutnya. Faktor yang mendorong seseorang mau bekerja sama. Yang pertama, tadi berdasarkan unsur-unsur kerjasama, apa yang mendorong seseorang itu harus bekerja sama? Berkaitan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dan kepentingan. Pertama, memiliki tujuan yang sama. Ya, kalau tidak sama tujuannya, ya mustahil kerjasama itu akan berakhir dengan baik. Yang kedua, hubungan timbal balik, saling menguntungkan. Kalau merugikan salah satu pihak, siapa yang mau kerjasama? Nah ini ya, faktor yang mendorong. Ketiga, ada komunikasi. Ada pembicaraan. Ya. Walaupun dia memiliki tujuan yang sama, hubungan saling menguntungkan, tapi kalau tidak ada komunikasi, juga tidak akan berjalan. Jadi justru komunikasi itulah yang berperan penting dalam sebuah kerjasama. Kan sering nanti ada game-game, kalau di teamwork itu kan selalu kata kuncinya adalah komunikasi. Kalau komunikasi tidak jalan, teamwork itu tidak akan berjalan. Ya. Saya lanjut. Apa sih pentingnya kerjasama? Yang pertama, dalam kerjasama itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh mau kita sendiri. Yang kedua, dalam bekerja sama itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, memiliki rasa kebersamaan. Yang keempat, menemukan kepedulian. Sehingga kerjasama yang baik akan menghasilkan yang baik. Ya. Karena kenapa? Di awal tadi saya sampaikan, seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Berikutnya. Nah, kerjasama itu harus didasari juga satu, pertama adil. Ya. Kalau dalam kerjasama itu tidak adil, tidak bisa. Yang kedua, tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Yang ketiga, menghargai keberadaan dan keberagaman suku. Harus menghargai perbedaan suku. Agama dan golongan.
Ya. Keempat, tidak bertentangan dengan norma. Apa ini norma? Aturan. Norma ini kan banyak. Ya, norma agama, norma sosial, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Jangan bertentangan. Nah, yang terakhir, ini contoh. Tidak untuk ditiru. Mengapa? Contek. Ya, tidak untuk ditiru. Dia bekerja sama, bagus kerja sama. Tetapi melakukan pelanggaran atau melanggar norma tata tertib sekolah. Bagaimana menilainya? Bingung kan gurunya? Yang menilai siapa nanti? Jadi ada perbedaan tentang arti bekerja bersama dan kerjaannya sama. Ya, kalau kerjaannya sama, bingung nanti ini kerjaan siapa. Tapi kalau bekerja bersama itu sama nanti hasilnya. Tapi kalau sama-sama bekerja itu tentu ada penilaian. Tapi kalau ini contohnya jangan ditiru ya. Selanjutnya sikap yang dihindari. Yang bertentangan. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Sikap yang bertentangan dengan prinsip kerjasama. Ya. Yang pertama, individualisme. Individualisme ini bahasa lainnya mau menang sendiri, egois, ya. Apalagi, pokoknya dialah yang paling hebat, yang jago. Kalau kata orang-orang pintar, jadi orang itu harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Nah, beda ya. Pandai merasa dengan merasa pandai itu berbeda. Nah, ini beberapa indikator tentang sikap individualisme. Tidak peduli terhadap orang dan dunia sekitar. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya. Menginginkan pendapat atau sarannya harus selalu didengar. Merasa tidak membutuhkan orang lain. Dan terakhir, merasa selalu paling benar dan paling hebat. Itu ya, sikap yang harus dihindari. Yang pertama adalah individualisme atau egois, memenang sendiri. Berikutnya, sikap yang bertentangan dengan prinsip kerjasama adalah sikap eksklusivisme. Nah, ini sekarang banyak di masyarakat kita. Ya, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sekali. Tidak mau bergabung. Jadi, merasa kelompoknya yang paling bagus. Ya, merasa kelompoknya yang paling benar. Nah, kalau yang pertama tadi adalah individualisme, itu perasaan egois, mau menang sendiri. Sekarang, kalau sikap eksklusivisme ini lebih tinggi dari individualisme, tetapi secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Sikap tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lain dalam bidang kehidupan. Nah, sampai di sini saja. Materi saya tidak banyak.
Ini mengisi waktu kita saja, ya. Tadi yang dicatat pertama tadi ada 4 hal. Apa tadi yang pertama? Mariska, apa tadi yang pertama Mariska? Arti penting. Arti dari kerjasama. Kerjasama, arti dari kerjasama, harus penting dari kerjasama. Saya sudah jelaskan tadi, materinya juga nanti akan di-share di grup kalau memang perlu. Bisa kalian baca-baca kembali. Di tadi siang, sudah saya bagikan ada 3 gambar. Ya, itu sebenarnya sambungan daripada materi ini. Tapi saya kasihkan duluan. Gambar pertama itu kerjasama dalam kehidupan keluarga. Nah, baru beberapa orang yang mengumpulkan tugas. Ya. Fatmawati sudah kumpul. Terus siapa lagi? Si belum dapat. Nah, sudah ada yang mengumpulkan. Hasilnya bagus, ya. Sudah paham. Kalau kalian sudah paham itu kerjasama, dimanapun nanti kamu ada, tinggal hidup, kamu akan bisa hidup dengan layak. Kenapa? Karena prinsip dari kerjasama kalian sudah bisa pahami dan diterapkan. Karena penting kerjasama ini. Dalam kehidupan sehari-hari selalu kita bersinggungan dengan kerjasama. Mau makan, ya harus kerjasama dulu. Dia masih bagian tersebut. Masak, ya, cuci piring dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dia tuh aplikasi yang open tadi kan. Tugasnya tadi Pak, apa ya tadi siang tuh? Kan sudah di awal tadi. Tugasnya kan sudah. Tugasnya kan sudah tadi siang. Sudah ada kami dapat. Ah, belum? Wah, Ahmad Nur. Belum dapat Ahmad Nur? Belum. Oh, belum. Ya, nanti minta sama temannya ya. Di Japri aja. Teman-temannya yang lain tolong dibagikan. Ya, bagikan. Hanya sebuah gambar. Itu pertanyaannya siapa, di mana, apa yang dilakukan, nilai-nilai apa yang ada di dalam kegiatan itu. Itu sebenarnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, karena materinya PPKN itu ya, materinya kehidupan sehari-hari kalian itu. Contoh-contoh kehidupan. Tidak akan lepas dari kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak perlu dikumpul ke sekolah ya, nanti setelah masuk aja. Kerjaan itu dipoto lalu dikirim. Ya. Nah, endingnya itu di pertanyaan nomor 5, nomor 3. Ya, saya mau lihat alasanmu, bolehkah atau tidak, apa alasanmu di situ. Oke ya. Nah, saya tidak mau membebani materi kalian terlalu banyak. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau kalian bisa memahami 4 poin materi kita malam ini. Yang pertama arti kerjasama, yang kedua faktor-faktor terjadinya kerjasama, yang ketiga pentingnya kerjasama, atau motivasi kita untuk kerjasama itu apa. Yang keempat adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip kerjasama yang harus kita hindari, ya. Oke, sudah 4 kan? Ya. Itu tidak usah dikumpulkan, yang 4 tadi tidak usah. Yang saya minta tugasnya yang di tadi. Oke?
Oke ya? Ini saya bagikan tugasnya, saya screenshot sebentar ya. Kenoi, Pak. Oh, iki. Coba tugas. Nah, ini tugas tadi siang. Ya. Apa tenang? Ya. Ya, Pak. Bukan. Sudah dapat, Pak. Sudah? Petunjuknya ya, petunjuknya ini aja, petunjuknya. Sudah, Pak. Ini petunjuknya 21 April, Ya, Pak. batas pengumpulan. Lembar jawaban tidak perlu dikumpul ke sekolah, cukup difoto dan kirimkan melalui media sosial. Kirim ke saya atau ke Bapak Ibu guru, nanti teruskan ke saya. Dikerjakan Ya. kertas lembar. Format lembarnya, lembar jawabannya ini ya. Udah satu. Tentu kalian ingat gambar ini. Ya. Nah, yang berikutnya ini. Apakah selalu melakukan kegiatan ini dapat mengurangi terus mata rantai penyebaran dan alasan? Ya. Oke. Sekian dari saya. Maaf kalau ada hal yang belum jelas. Ini saya harus akhiri karena kebetulan saya ada keperluan. Alhamdulillah pada pertemuan malam ini kita nanti ketemu lagi malam besok lusa. Materinya tentang Tundang dia Ian. saya lupa lagi materinya apa tadi. Setelah Sumpah Pemuda, ya. Setelah Sumpah Pemuda ada materinya. Saya tidak ambil Sumpah Pemuda. Yang kelas 8. Oke, dari saya mohon maaf. Sekali lagi kalau ada yang terlalu cepat saya menjelaskan karena memang waktunya terbatas. Dan saya harap kalian semua tetap berada di rumah, ya, tetap menjaga dan melakukan tindakan sudah sehat, mematuhi. Oh iya, nggak terlihat ya. Ya. Oke, dari saya cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Apa tugas tuh? Lanjut Pak Rusman, Pak Ustadz. Saya sudah cuma nyampai materi aja. Nah, sudah janji sama Pak Eko saya. Oh, nggak ke sekolah nggak Pak? Ya? Nggak ke sekolah. Oh, lockdown sudah saya lihat. Ya, Pak. Ya, lanjut Pak Rusman ya. Oke Pak, siap-siap. Cepat ya. Seperti Ardi. Jeng tahun depan. Pak Ardi.
Tapi kan anak Oke. Center baru bilang gelap. Bella mana? Mau Bella? Ya Allah, putrakanku. Mana, Pak? Assalamualaikum. Halo. Mulai kah? Oke. Kelas Bentar 8, ya, Pak. bentar ya. Oke. Jen. Namanya Paujan ya? Bisa kirimkan lagi ke Pak Rosman Apa itu? file PPT-nya. Oke. Coba. Aku kirim lewat WA, Pardi. Paujan nggak? Udah aku kirim, Pardi. Oke. Aku buka ya, anunya apa namanya? Headsetnya. Yan, Yang lainnya sudah siapkan semua bukunya, kah? buka headsetnya, masuk. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Sudah. Sambungnya kayak mana? Sudah mandi semua kan nih? Bukan sambung kah? Sudah, Pak. Oh. Masalahnya kalian saling pandang memandang tuh. tidur lah kosan lagi. Oke, Pak, mulai. Mulainya di Pardi. Nggak berapa. Ya, Mulainya di mana? pakai itu. Kelihatan kah? Enggak. Oke, Pardi.
dipelajari. Halo. Halo Bakti, bisa pakai HP kah?